Oke guys, di sini admin akan melanjutkan episode kemarin di mana Xiaoyan menang melawan tetua lembah api iblis sekaligus melenyapkan Fang Yan, dan Xiaoyan akan menggabungkan api tak terlihat dengan Green Lotus Core Flame membentuk Angry Buddha. Energi dahsyat terpancar ke segala arah membuat semua orang menoleh, begitu pula dengan Mo Tianxing yang sibuk bertarung. Mo Tianxing menyadari kekuatan ganas yang akan dibentuk oleh Xiaoyan jelas memiliki daya hancur yang menakutkan. Bahkan benda itulah yang dikatakan Han Feng telah membuatnya berakhir dengan sangat menyedihkan. Ketakutan melanda Mo Tianxing yang tidak bisa melepaskan diri dari serangan dokter peri kecil. Akhirnya ia berteriak meminta Han Feng untuk menghentikan Xiaoyan yang membentuk benda tersebut. Han Feng pun segera pulih dari keterkejutannya melihat serangan yang pernah membuatnya mati saat itu. Ia pun bergegas melesat ke arah Xiaoyan namun segera terhenti oleh Suqian yang sudah berada tepat di hadapannya. Han Feng melihat sekeliling mencari keberadaan Pang Yan yang sepertinya telah dibunuh Xiaoyan dengan sangat cepat. Di sisi lain Qisan juga tertegun melihat teknik kuat yang dibentuk Xiaoyan. Di tengah-tengah kekakuannya tiba-tiba cahaya ungu melesat dan berada tepat di atas Qisan. Xian dengan tinju mematikan segera menghantam Qisan dan membuatnya memuntahkan cairan merah dari mulutnya. Tubuh Qisan segera terjatuh. Sementara itu Xian segera menghampiri Xiaoyan hingga tak lama transformasinya berakhir dan kembali ke wujud seorang loli gemes. Xiaoyan yang akhirnya selesai membuat Angry Buddha Lotus Flame segera melirik ke arah Xian yang kelelahan. Xiaoyan pun melemparkan pil pemulihan. Di sisi lain Mo Tianxing dan Han Feng jelas menyadari bahwa serangan dahsyat telah dibentuk oleh Xiaoyan. Mereka pun melepaskan diri dari lawannya masing-masing dan mengantisipasi serangan dadakan dari Xiaoyan. Di saat yang bersamaan Xiaoyan segera tertawa lalu bertanya siapa di antara kalian berdua yang ingin merasakan bunga ini. Mendengar hal itu Han Feng hanya terdiam mengingat keganasan dari serangan yang ada di tangan Xiaoyan. Sementara itu Mo Tianxing yang melihat Han Feng terdiam jelas merasakan ketakutan yang dialaminya. Mo Tianxing jelas menyadari resiko yang akan dialami benar-benar akan merugikannya, dengan begitu bukan hanya tidak mendapatkan cairan Bodhisattva pil pemecah Zong melainkan ia akan kehilangan nyawanya sendiri. Oleh karena itu ia merasa bahwa pertaruhan yang diberikan oleh Han Feng tidak sebanding dengan resiko yang ia hadapi. Akhirnya ia segera melirik ke arah Xiaoyan lalu berkata untuk tidak perlu terburu-buru mengeluarkan serangan yang dahsyat. Mo Tianxing segera menangkupkan tangannya dan meminta Xiaoyan untuk melupakan semuanya. Ia berkata mulai saat ini aku tidak akan ikut campur dengan permasalahan kalian. Aku juga akan mundur dalam perebutan cairan Bodhisattva. Mendengar hal itu Xiaoyan sedikit tersenyum namun tidak berkata apapun untuk menanggapinya. Han Feng merasa terkejut dengan keputusan yang diambil oleh Mo Tianxing kemudian segera berkata saat ini mungkin Xiaoyan akan melepaskanmu namun di kemudian hari dia akan datang kembali untuk menyelesaikan permasalahan hari ini. Saat itulah maka kamu akan sangat kesulitan menghadapi dua orang Douzong sendirian. Mo Tianxing seketika mengerutkan alis lalu berkata semua urusan antara kamu dengan Xiaoyan adalah urusan kalian. Saat ini Sekte Black Emperor tidak ingin ikut campur lebih jauh oleh karena itu aku hanya dapat mempersiapkan diri ketika saatnya Xiaoyan akan datang untuk membalaskan dendam. Tanpa menunggu tanggapan dari Han Feng ia pun segera menjauh kemudian melihat sekeliling mencari keberadaan Moya dan Qisan dan menemukan jejak energi di hutan. Ia segera melesat ke hutan dan menghampiri Moya yang masih bernafas. Mo Tianxing tersenyum kemudian melirik ke arah Xian dan berkata gadis kecil ini memang sangat luar biasa. Xian tidak menanggapi apapun yang diungkapkan oleh Mo Tianxing yang langsung pergi membawa Moya. Sementara itu dokter peri kecil segera menghampiri Xiaoyan setelah kepergian dari tetua Mo diikuti dengan para pasukannya. Xiao Li dan ahli lain segera menghampiri Xiaoyan yang langsung menanyakan keadaan kakak keduanya. Xiao Li berkata aku baik-baik saja dan tidak terjadi kerugian besar di pihak kita. Xiaoyan pun tersenyum kemudian kembali melirik ke arah Han Feng yang terlihat sangat marah setelah kepergian Mo Tianxing. Ia benar-benar seorang diri menghadapi Xiaoyan dengan dua Douzong di sampingnya dan berpikir bahwa ia jelas akan mati jika memaksa untuk melawan mereka. Ia pun segera berkata saat ini kamu benar-benar beruntung karena waktu kematiannya tertunda. Aku akan segera kembali bersama dengan Old Ground Demon Ghost untuk membalas dendam. Pada saat itu maka takkan ada lagi orang yang berani menghalangi kematianmu dari tanganku. Mendengar hal itu Xiaoyan bertanya-tanya siapakah orang yang dimaksud oleh Han Feng. Suqian samar-samar merasakan ekspresi Xiaoyan yang kebingungan kemudian ia pun segera berbicara. Tetua Suqian menjelaskan kamu tidak perlu khawatir dengan orang yang dimaksud. Orang tersebut adalah ketua dari Demon Flame Valley yang berada di tingkat Douzong dan merupakan seorang senior di tingkat Douzong. Meskipun begitu orang tua tersebut jarang menampakkan diri dan fokus pada pertapaannya. Ia akan keluar jika memang benar-benar ada yang mengancam dan menyebabkan kehancuran pada Demon Flame Valley.
Mendengar hal itu Xiaoyan menghela nafas kemudian Suqian lanjut berbicara saat ini yang paling penting adalah kembali ke Akademi Jianan. Xiaoyan merenung sejenak memikirkan perkataan dari tetua Suqian mengingat ia sangat ingin melenyapkan Han Feng. Namun pada saat ini sepertinya Suqian maupun dokter peri kecil telah banyak mengeluarkan energinya. Xiaoyan pun memutuskan untuk kembali ke Akademi Jianan sesuai perkataan tetua Suqian. Mendengar hal itu Suqian pun merasa lega kemudian Xiaoyan segera memberikan instruksi untuk mundur. Han Feng hanya dapat terdiam melihat Xiaoyan dan yang lainnya perlahan menghilang dari pandangannya. Singkat cerita di suatu hutan kelompok Xiaoyan beristri jahat dengan pengamanan yang sangat ketat. Kelompok Xiaoyan menyadari banyak ahli yang mengikuti mereka setelah pertempuran sebelumnya. Mereka menyadari bahwa para ahli ini berasal dari faksi yang tidak diketahui dan berniat untuk memanfaatkan situasi. Mereka jelas mengincar cairan bodhisattva. Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepala menyadari daya tarik yang begitu luar biasa dari benda tersebut. Tak lama setelah itu Xiaoyan meminta yang lain untuk beristri jahat sementara ia akan pergi untuk mempelajari gulungan teknik pedang dari Xiaoli. Suqian mengangguk dan tidak menahan Xiaoyan untuk pergi seorang diri dan mulai memejamkan mata. Setelah agak jauh di kedalaman hutan Xiaoyan pun mengeluarkan gulungan teknik pedang lalu memperhatikannya. Tak lama setelah itu Xiaoyan memasukkan kembali gulungan dan mengeluarkan cairan bodhisattva. Seketika cahaya aneh menyebar dan tak lama membentuk tubuh ilusi kemudian sosok itu pun berbicara. Sosok tersebut mengucapkan terima kasih karena telah menjaganya dan berkata sudah saatnya aku untuk pamit lalu segera melesat setelah mencengkram cairan bodhisattva. Kecepatan sosok tersebut benar-benar sangat cepat namun meskipun begitu langkahnya segera terhenti. Sosok wanita berambut panjang segera menghentikan jalur pelarian sosok tersebut yang ternyata adalah Old Yingsan. Ia segera melihat sekeliling dan menyadari keberadaan Suqian yang menggantung di langit. Ia segera tertawa dan berkata sungguh tak diduga teknik yang aku rencanakan berhasil diketahui. Xiaoyan segera muncul lalu berkata niat baiknya ternyata disalahgunakan olehmu. Mendengar hal itu Yingsan mengerutkan alis dan bertanya-tanya apa yang dimaksudnya. Di sisi lain Suqian bertanya apakah tujuanmu pergi sendiri adalah untuk hal ini. Xiaoyan tersenyum menatap ke arah Yingsan yang mulai paham dengan maksud dari perkataan Xiaoyan. Rupanya Xiaoyan sengaja pergi sendiri dan melepaskan roh Yingsan agar tidak ditemukan oleh dua Douzong di sisinya. Ia menyadari bahwa memang takkan menang menghadapi mereka berdua. Namun tak disangka Xiaoyan akan bertindak seperti itu. Di tengah keheningan Yingsan Xiaoyan segera berkata sebaiknya kamu serahkan benda itu. Dengan begitu maka aku akan melepaskanmu dan membiarkan roh kembali dengan aman ke tubuhmu. Menanggapi hal itu Yingsan tertawa kemudian berkata meskipun aku kalah dalam pertarungan aku masih memiliki cara lain dengan menghancurkan benda itu. Dengan begitu tidak ada satu orang pun yang akan memiliki cairan bodhisattva di saat itu aku akan sangat mudah melarikan diri ketika kamu sedang terluka. Mendengar hal itu Xiaoyan tersenyum lalu berkata penggunaan teknik roh semacam ini akan mengkonsumsi banyak energi. Selain itu jika roh terluka maka tubuh asli akan memiliki dampak yang juga sama-sama terluka. Dalam penggunaan teknik tersebut si pengguna tidak akan dapat berada jauh dari rohnya. Dengan kata tubuh aslimu tidak berada jauh dari sini, Xiaoyan pun segera menunjuk ke arah utara kemudian berkata seharusnya tubuh aslimu tidak berada jauh di arah sana. Mendengar hal itu Yingsan benar-benar terkejut dengan kemampuan spiritual Xiaoyan. Dengan begitu ia menyadari betul resiko jika ia benar-benar nekat bertarung dengan mereka. Akhirnya Yingsan segera berkata sepertinya benua Douqi ini memang milik para generasi pemuda. Ia pun segera menghembuskan nafas kemudian melemparkan cairan bodhisattva lalu pergi. Xiaoyan menjentikkan jarinya dan seketika api tak terlihat menangkap giok dan membungkusnya. Tak lama terlihat energi putih yang menjadi bubuk di bawah pembakaran api tak terlihat. Setelah itu barulah Xiaoyan mengambil kotak dan memeriksanya sebelum akhirnya memasukkan kotak ke dalam cincin. Sementara itu di sisi lain roh telah masuk ke dalam tubuh Yingsan yang membuka matanya. Tiba-tiba seteguk air merah keluar dari mulutnya namun ia segera tersenyum. Ia mengungkapkan kekagumannya kepada Xiaoyan yang dianggap sangat berhati-hati. Beralih kembali ke Xiaoyan yang dihampiri oleh Suqian dan dokter peri kecil yang menanyakan bagaimana dengan benda tersebut. Xiaoyan berkata cairan bodhisattva dalam kondisi yang baik-baik saja. Mendengar hal itu Suqian berkata sepertinya kita harus segera sampai ke Akademi Jianan untuk menghindari serangan lainnya. Xiaoyan pun mengangguk kemudian mereka kembali ke peristrajahatan dan melanjutkan perjalanannya.